Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Hai anak-anak hebat dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya hadiboys.com. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas materi matematika bagaimana cara kita menggambar atau membuat sebuah garis bilangan dengan mudah. Dan tentunya ini materi ada di dalam kelas 6. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak hebat dimanapun kalian berada, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menggambar sebuah garis bilangan. Ya, yang pertama, di dalam sebuah garis bilangan itu pasti ada 3 bilangan. Bilangan yang pertama itu adalah bilangan positif, bilangan yang kedua itu adalah bilangan negatif, dan yang ketiga adalah bilangan netral. Di mana bilangan netral itu adalah angka 0. Yang akan menjadi pusat untuk menggambar atau membuat sebuah garis bilangan. Namun sebelum kita membuat sebuah garis bilangan, ada 3 kata kunci yang tidak boleh kita lupa. Apa saja kata kunci yang harus kita ingat? Yang pertama, jika kita menemukan angka positif, jika kita menemukan angka positif, maka sudah pasti tanda panahnya akan ke arah kanan. Jadi kalau angka itu positif, tanda panahnya ke arah kanan. Kalau kita gambar menjadi seperti ini. Jadi ujung anak panahnya itu ada di sebelah kanan. Nah, sebaliknya kalau angka itu adalah negatif, maka lawannya tanda panahnya ke arah ke arah kiri. Kalau kita gambar menjadi seperti ini. Ujung anak panah ada di sebelah kiri. Nah, ini 2 kata kunci yang harus kita ingat. Jadi kalau angkanya positif, sudah pasti tanda panahnya ke kanan. Kalau angkanya negatif, sudah pasti tanda panahnya ke kiri, ke arah kiri. Oke. Nah, kata kunci yang ketiga, setiap kali kita membuat tanda panah, maka harus dimulai dari angka 0 atau bilangan netral tersebut. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa angka 0 ini menjadi pusat kita untuk menggambar sebuah garis bilangan. Oke, kita lihat bagaimana cara menggambar garis bilangan dengan mudah. Yuk. Nah, ada beberapa contoh yang akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa menggambar dengan mudah. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama yang mudah dulu, seperti ini misalkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Bagaimana cara menggambar garis bilangan ini? Nah, untuk menggambar garis bilangan kita lebih mudah menggunakan buku berpetak. Kenapa? Karena kalau buku berpetak tinggal kita beri tanda titik-titik pada setiap sudut yang ada di setiap kotaknya. Kalau kita menggunakan buku yang bergaris, maka kita harus gunakan penggaris sebagai acuan untuk mengukur jaraknya agar sama. Jadi kita gambar dulu garis bilangannya seperti ini. Nah, kemudian kita berikan tanda pembatas di sini, tanda titik-titiknya. Kalau mau diberi jarak satu kotak boleh. Kalau saya beri jarak 2 kotak supaya lebih jelas gambarnya dan lebih lebar. Nah, lalu bagaimana ya cara menentukan angka-angka atau bilangan-bilangan yang ada di dalam garis bilangan ini? Nah, caranya mudah. Kita lihat dari soalnya ini. Kita lihat ini positif 3, ini positif 5, dan hasilnya positif 8. Karena tidak ada yang negatif, maka kita ambil angka yang paling besar ini. Karena positif 8 berarti nanti di sini adalah sampai angka 8. Lalu yang negatif bagaimana? Kita beri syarat saja. Ini sebagai syarat negatif 2, negatif 1, 0, 1 sampai 8. Seperti ini. Jadi kalau tidak ada yang negatif, bilangan negatif kita gunakan syaratnya saja. Supaya apa? Supaya di dalam garis bilangan ini lengkap. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan ada bilangan netral atau nol. Udah kan?
Jadi sekali lagi, untuk menentukan garis bilangan ini, angka-angkanya, menentukan angkanya, lihat saja dari soal. Kalau semuanya positif, berarti kita ambil angka yang terbesar seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara menggambarnya. Ingat, tadi di awal dikatakan kata kuncinya bahwa untuk membuat anak panah harus dimulai dari angka 0. Jadi berangkatnya dari angka 0. Kita lihat yang pertama ini ya. Ini positif 3. Maka karena positif 3 kan ke kanan, kita hitung 1, 2, 3. Oh, ternyata ada di titik ketiga atau bilangan ketiga. Maka kalau kita gambar jadi seperti ini. Nah, tanda panah, ingat tanda panah tidak boleh melebihi angka 3. Harus persis pada angka 3. Oke. Nah, setelah panah pertama sudah terbentuk, kita naikkan seperti ini. Mau 2 kotak atau 3 kotak bebas, terserah kita ya, mau sepanjang atau sebesar apapun bebas. Misalkan 2 kotak. Jadi setiap anak panah terakhir kita naikkan. Nah, kemudian kita gambar yang kedua. Ini positif 5. Positif 5 kita hitung mulai dari angka 3. Jangan dihitung dari 0 kembali. Dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhenti di angka 8. Maka kita gambar seperti ini. Dan tanda panahnya kembali ke sebelah kanan. Kenapa? Karena positif, ya kan? Karena 5 ini positif, makanya ke arah kanan. Tanda panah terakhir dinaikkan seperti biasa. Nah, maka kalau sudah ada 2 garis bilangan, kita akan gambar garis yang ketiga. Untuk yang ketiga, kita harus tarik garis dari angka 0 ini. Nah, tarik ke atas. Inilah yang menjadi hasil gambar kita. Nah, inilah angka 8-nya. Kalau kita hitung dari 0 sampai 8 kan jumlahnya 8. Mudah kan? Jadi seperti itu langkahnya. Harus kita perhatikan setiap bilangan yang ada di dalam soal. Oke, contoh yang kedua kita lihat. Contoh kedua seperti ini. Misalkan tandanya berbeda. 3 ditambah negatif 7 sama dengan N. N itu adalah nilai yang belum diketahui dan harus kita cari nanti N-nya. Nah, bagaimana cara mencari dengan menggunakan garis bilangan? Nah, sebelum kita menggambar garis bilangan, kita harus ingat di kelas 5 kita pernah belajar. Ini ada 2 tanda yang berdekatan. Saya beri tanda seperti ini. Nah, kalau seperti ini seperti mulut ya. Ini matanya, hidungnya, ini mulutnya. Seperti orang. Tandanya berbeda itu sudah pasti negatif. Nah, di kelas 5 sudah kita bahas. Tanda berbeda sudah pasti negatif, tanda sama sudah pasti positif. Sehingga menjadi bagaimana? Seperti ini. 3 dikurangi 7 sama dengan N. Kenapa kok dikurangi ini? Tandanya berbeda. Tanda yang berdekatan ini, maka jadinya kurang. Oke. Dari sini kita bisa menggambar ya, sama seperti tadi. Kita buat garis bilangannya dulu seperti ini, kemudian kita buat titik-titiknya dulu, pembatasnya. Nah, kalian bisa beri lebih di sini. Kenapa kok diberi lebih? Untuk jaga-jaga barangkali angka kita kurang 1 angka, atau beberapa angka. Nah, bisa ditambahkan titiknya di sini. Nah, jadi jaraknya sama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini tandanya tidak sama seperti tadi, ini berbeda. Ini positif 3, ini negatif 7. Bagaimana cara menentukannya ini? Nah, kita lihat. Yang pertama ini positif 3, maka sudah pasti di sini nanti 3 yang terakhir, yang positif. Kemudian, lalu yang di awal bagaimana? Karena ini tandanya beda, ini kan positif 3, ini negatif 7. Karena tandanya beda, kita bisa hitung jaraknya. 3 dengan 7. Dari 3 ke 7 kan jaraknya berapa? 4, betul. Maka bisa kita tulis di sini negatif 4 atau negatif 5 ditambahi 1 angka boleh ya. Maka seperti ini nanti. Nah, ya. Jadi kalau khusus tandanya berbeda, kita bisa hitung jaraknya. Ini positif 3, ini negatif 7. Jaraknya kan dari 3 ke 7 itu kan 4. Maka karena ini, kenapa kok negatif? Karena ini negatif 7, makanya negatif 4
4 atau negatif 5, boleh diberi dilebihi 1. Dan ini yang 3 ini dari awal. Mudah kan? Nah, sekarang kita mulai menggambar. Sama seperti tadi, harus diberi dimulai dari angka 0 atau bilangan netral. Kita lihat ini positif 3 ke kanan, maka kita hitung 1, 2, 3. Kita tarik garis menjadi seperti ini. Nah, kemudian dipanah ke kanan karena positif, ya kan, 3-nya. Kemudian dinaikkan, naik. Nah, seperti ini. Kemudian kita yang kedua, gambar kedua, negatif 7. Nah, kita hitung dari ini 3 garis panah terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata berhenti di angka negatif 4, maka kita bisa buat seperti ini. Dan tanda panahnya ke arah kiri. Kenapa? Karena negatif. Tadi kata kuncinya kan kalau negatif tanda panahnya ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian ingat, untuk menentukan angka ketiga E-nya, maka 0 harus ditarik ke atas juga. Nah, inilah hasilnya di sini. Nah, ini adalah N-nya, nilai N-nya. Kenapa kok tanda panahnya ke kiri? Karena dia ada di sebelah kiri garis panahnya. Nih, ada di sebelah kiri, negatif 4. Maka N-nya adalah negatif 4. Sehingga 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4. Ya. Jadi tanda panah itu kita lihat ini. Dia ada di daerah mana? Ada di daerah negatif atau di daerah positif. Kalau di daerah positif sudah pasti ke kanan. Kalau negatif sudah pasti ke kiri. Begitu ya. Lalu apakah harus ada tanda-tanda hitam seperti ini? Ini hanya garis bantu. Kalau nanti anak-anak sudah mahir, tidak perlu tanda bantu ini, tidak perlu. Kalau kita pemula, kita boleh gunakan tanda bantu ini untuk menghindari kesalahan. Bagaimana? Mudah kan? Contoh yang berikutnya ya. Kita lihat, sama berbeda seperti ini. Negatif 3 ditambah 8 sama dengan N. Maka kita harus cari N-nya. Kalau seperti ini tinggal kita gambar. Kenapa tidak perlu dijadikan satu? Karena ini ada tanda ini tidak berdekatan ya. Sehingga kita bisa gambar. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan batas-batasnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Kemudian kita tentukan. Nah, ini kita lihat ternyata angka pertama adalah negatif 3. Maka nanti di sini negatif 3. Kita mulai negatif 3 di sini. Ya. Nah, kemudian di yang terakhir bagaimana? Kita hitung jaraknya. Kenapa? Ini kan tandanya berbeda. Ini negatif 3, ini positif 8. Jarak 3 ke 8 adalah 5. Maka kita bisa beri tanda di sini 5 atau kita lebihkan 1, 6. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini kan dimulai dari negatif 3, ini jaraknya 5 atau 6 ya. Ya kan? Nah, sekarang kita mulai menggambar. Yang pertama negatif 3, dimulai dari angka 0 ke kiri. 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini beri tanda panahnya. Nah, ujungnya di sebelah kiri. Kita naikkan. Kemudian gambar yang kedua positif 8. Nah, kita hitung dari sini panah terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata berhenti di angka 5. Maka kita gambar begini. Karena ada di positif, nih tandanya sebelah kanan. Dinaikkan kembali. Nah, setelah naik yang kedua, baru yang ketiga, nolnya kita tarik ke atas. Nah, ternyata ada di daerah sini nih, pembatasnya ini. Nah, maka inilah hasilnya. Inilah N-nya. Kalau kita lihat tanda panahnya ke arah kanan, kenapa? Karena di daerah positif. Nih, ternyata dia 5 hasilnya. Sehingga negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, itulah anak-anak hebat, cara menggambar garis bilangan dengan mudah ya. Jadi ikuti cara-cara yang ada itu supaya kalian bisa menggambar dengan mudah dan cepat. Oke, dan di video berikutnya saya akan bahas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan mudah dan cepat.
Untuk itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi-informasi atau update-update terbaru dari video saya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat. Bye-bye.